kabar anak kelas 7? Ya, semoga harapannya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Salam sehat buat kita semua. Oke, kita akan melanjutkan materi kita berikutnya terkait tentang bulan dan perilakunya ya. Nah, di bagian pembahasan materi tentang bulan dan perilakunya, kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang permukaan bulan. Yang kedua, kita akan membahas rotasi dan revolusi bulan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas terkait tentang pasang surut air laut. Nah, oke, baik. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama terkait tentang ya permukaan bulan. Nah, bulan itu merupakan satelit dari bumi ya, di mana bulan mengelilingi bumi melalui garis edarnya. Nah, bulan merupakan termasuk benda gelap. Nah, kenapa bulan itu dikatakan termasuk benda gelap? Padahal ketika kita ada di bumi, kita melihat bahwa bulan itu memberikan suatu cahaya dia. Nah, oke, jawabannya adalah ya. Nah, cahaya bulan yang tampak dari permukaan bumi itu merupakan hasil dari pemantulan sinar matahari di permukaannya. Ya, paham ya? Nah, jadi bulan itu merupakan benda gelap ya. Nah, kenapa? Ya, karena ya cahaya bulan ketika kita berada di permukaan bumi, kita melihat bulan itu memberikan cahaya. Ternyata cahaya yang diberikan bulan itu merupakan hasil pemantulan dari matahari melalui permukaannya. Oke, ya, paham sampai situ ya. Nah, bulan itu berjarak sejauh 384.403 km dari bumi ya, dan bermassa kira-kira hanya 1/8 dari massa bumi. Nah ya, oke, sekitaran dibuatnya kalau di buku ya, massa bulan itu sekitar 7,3 kali 10 pangkat 22 kg. Nah oke ya. Nah, di permukaan bulan ini juga ya, bulan itu tidak memiliki yang namanya atmosfer ya, sehingga bulan akan mengalami hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, suhu di bulan sangat ekstrim. Nah, maksudnya suhu di bulan itu sangat ekstrim bagaimana, Miss? Ya, oke. Nah, dikatakan suhu di bulan itu sangat ekstrim itu karena ya, di bagian yang terkena sinar matahari ya, dia akan bersuhu sebesar 110 derajat Celcius. Nah, sedangkan ketika dia tidak disinari matahari ya, suhu di bulan itu sebesar mencapai minus 173 derajat Celcius. Oke, paham ya sampai situ? Nah, berikutnya kita masuk ya, bumi tidak dapat merambat di bulan ya. Artinya bumi itu tidak dapat merambat di bulan sehingga di bulan itu dia terlihat oleh karena itu bulan itu merupakan tempat yang sunyi dia ya. Nah, oke. Berikutnya kita masuk, langit di bulan berwarna hitam kelam. Nah, bedanya apa? Kalau di bumi langit itu berwarna biru dia kan, itu karena akibat adanya debu-debu angkasa yang mampu menyebarkan gelombang pendek seperti warna biru ya. Oke, nah berikutnya kita masuk, di bulan itu tidak terjadinya siklus air, makanya tidak ada kehidupan di bulan ya. Oke, nah berikutnya kita akan masuk terkait materi ya, rotasi dan revolusi bulan. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan rotasi dan revolusi dari bulan. Nah ya, di samping mengorbit bumi ya atau berevolusi ya, bulan juga berotasi terhadap bumi. Artinya apa ya? Bulan dan bumi ya bergerak bersama-sama mengelilingi matahari. Nah, misalkan ini adalah matahari, ini bumi, dan ini bulan. Kita ingat bahwa bulan itu adalah satelit dari bumi. Nah ya, ketika dia berotasi maka bulan dan bumi itu bergerak bersama-sama mengelilingi matahari ya. Sehingga dari bumi kita dapat melihat fase-fase dari bulan ya. Yang pertama yaitu ada bulan sabit ya, ada bulan lonjong, lalu ada yang namanya bulan separuh ya, dan ada yang namanya bulan utuh ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang pasang surut dari air laut. Oke, baik ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya terkait tentang pasang surut dari air laut. Ya, nah, proses terjadinya pasang surut air laut ini itu dipengaruhi oleh gravitasi dari bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, jarak antara bulan dan ke bumi ya itu sangat dekat daripada jarak antara bumi dengan matahari. Kita buat gambarnya seperti ini ya.
ini adalah bulan, ya. Nah, ketika jarak antara bumi dan matahari itu lebih jauh, sedangkan jarak antara bumi ini ke bulan itu adalah jaraknya dekat. Nah, karena jarak bumi dengan bulan itu dekat, karena jaraknya lebih dekat, maka pengaruh bulan bagi pasang surut air laut itu lebih dekat dia. Nah, misalkan begini. Nah, pada ini kita anggap tadi adalah bumi, ya. Lalu ini kita anggap adalah bulan. Nah, ya. Pada proses ini ada dua gaya yang bekerja, ya. Yang pertama adalah yang namanya gaya gravitasi. Gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang arahnya ke pusat bumi. Lalu, bulan ada nggak gaya gravitasinya? Ada. Ada gaya gravitasi bulan yang arahnya adalah ke atas dia. Ya. Oke, ya. Nah, pada pembahasan pasang surut air laut ini, ya, dalam satu bulan itu terdapat dua pasang pada air laut, ya. Yang pertama itu disebut dengan pasang purnama, ya. Disebut dengan pasang purnama. Lalu yang kedua itu disebut dengan, ya, pasang perbani. Nah, apa Miss perbedaan dari pasang purnama dan pasang perbani ini, ya? Itu sudah ada di bukumu, ya. Pasang purnama ini, ya, itu ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi dia, ya. Nah, pasang purnama ini terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari, ya, gaya gravitasi bulan dan matahari itu, ya, bekerja dalam arah yang sama dia, ya, terjadi pada saat bulan purnama. Nah, pasang purnama ini itu terjadi pada saat bulan purnama dia, ya, bulan purnama. Nah, bagaimana terkait tentang pasang untuk perbani, ya? Dia kebalikannya, ya. Itu adalah sedikitnya kenaikan permukaan air laut. Nah, ini terjadi pada bulan seperempat, ya. Ini terjadi pada bulan seperempat. Oke. Ya, untuk lebih pahamnya, coba kamu perhatikan visual dari video berikut ini, ya. Semoga anak-anak bisa lebih paham lagi.